Everybody ready? Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film drama thriller berjudul Widows. Film ini menceritakan kisah 4 wanita dengan latar belakang yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yaitu hutang yang ditinggalkan oleh suami mereka yang telah meninggal. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler, jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung saja, film ini dibuka dengan memperkenalkan karakter utama, bersamaan dengan aksi pencurian. Veronica dan Harry Rawlings, pasangan romantis. Linda dan Carlos Perelli memiliki toko dan memiliki 2 anak, Sevi dan Gracie. Alice Garner dianiaya oleh suaminya Florek, meskipun dia berusaha untuk menebusnya dengan bersikap manis dan tulus setelahnya. Jimmy Nun mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, Amanda. Keempat pria tersebut terlihat dikejar oleh polisi setelah menyelesaikan perampokan. Mereka berhasil sampai ke rumah persembunyian mereka, tapi ternyata polisi sudah mengepung tempat itu. Saat para pencuri mencoba untuk keluar, polisi menembak ke mobil mereka sampai van mereka meledak, menewaskan keempat pria tersebut. Veronica kemudian terbangun sendirian. Di Chicago, Jack Mulligan mencalonkan diri untuk posisi anggota dewan. Ayahnya, Tom, adalah mantan politikus terhormat yang berharap putranya akan mengikuti jejaknya. Pesaing Jack adalah Jamal Manning. Jack mengunjungi kantor kampanye Jamal yang ada di sebuah gereja untuk beradu argumen. Tom menuntut agar Jack menang dan tidak menjadi orang pertama dalam keluarga mereka yang kalah dari orang kulit hitam. Adegan berganti ke Veronica menghadiri pemakaman Harry, di mana jenazahnya dimakamkan di samping makam putra mereka, Marcus. Jack ada, dan dia memberitahu Veronica bahwa dia sangat mengenal Harry, jadi dia menawarkan jasanya kepadanya jika dia membutuhkannya. Jamal dan adiknya Jateme juga menyaksikan kebaktian dari jauh. Sementara itu, Amanda dan Alice menghadiri pemakaman suami masing-masing. Linda ada di rumah dan mencoba menghibur ibu Carlos, Ita. Tetapi dia menyalahkan Linda atas apa yang terjadi pada Carlos, karena dia mengklaim bahwa dia masuk ke dalam kehidupan itu untuk menghidupi dia dan anak-anaknya. Veronica didatangi Jamal malam itu. Dia memberitahu Veronica bahwa Harry mencuri $2 juta darinya, yang merupakan uang yang dia butuhkan untuk mendanai kampanyenya. Jamal dengan paksa memegang kalung anjing kecil Veronica, Olivia, untuk membuktikan bahwa dia tidak main-main. Dia menuntut Veronica untuk mengembalikan uang itu dalam 1 bulan. Linda pergi ke tokonya dan menemui pria yang mengambil barang-barang di tokonya. Linda bertanya, kenapa dia mengambil barang-barang di tokonya? Pria itu berkata bahwa Carlos menjadikan tokonya sebagai jaminan hutang, dan karena dia telat membayar dalam tempo yang ditentukan, toko itu bukan lagi milik Linda. Veronica pergi ke arena bowling untuk bertemu dengan seorang pria bernama Bobby Welsh yang memberinya buku catatan yang ditinggalkan oleh Harry yang merinci semua kegiatan pencuriannya. Veronica menemukan foto tak senonoh seorang pria berhubungan dengan wanita yang lebih muda dan bermaksud untuk memerasnya. Veronica mengetahui bahwa pencurian berikutnya yang akan dilakukan Harry. Sementara itu, Ibu Alice, Agnieszka, menyarankan agar dia menghidupi dirinya sendiri dengan menjadi wanita panggilan. Ketika Alice mengatakan dia tidak akan melakukannya, Agnieszka mulai menghinanya. Di gimnasium terdekat, anak buah Jateme menemukan 2 pria muda sedang nge-rap dan membawa mereka ke Jateme. Mereka bertanggung jawab menjaga uang Jamal yang dicuri. Jateme memerintahkan mereka untuk melakukan rap lagi sebelum dia mengeksekusi mereka. Jack berada di rapat umum untuk organisasinya yang disebut Minoritas Wanita Pekerjaan. Dia ditekan oleh seorang reporter karena praktiknya yang kurang etis, dan dia pun pergi dengan ajudannya, Siobhan. Jack lalu mengeluh kepada Siobhan tentang rasa tidak amannya melawan Jamal dan tekanan dari ayahnya. Tapi Siobhan hanya menyuruhnya untuk menghadapinya. Veronica menghubungi 3 janda lainnya dan mengatur untuk bertemu mereka di spa. Linda dan Alice muncul, tapi Amanda tidak.
Veronica memberitahu dua lainnya tentang situasi mengenai Jamal dan bagaimana Harry meninggalkan rencana untuk pencurian berikutnya. Meskipun ragu-ragu, Linda dan Alice dengan enggan setuju untuk bergabung ketika Veronica menekankan betapa Mannings akan menjadi ancaman bagi mereka dan keluarga mereka. Jamal mengunjungi sebuah gereja untuk berbicara dengan pendeta Wheeler untuk mendapatkan dukungan. Meskipun dia tampaknya sudah berpihak pada keluarga Mulligan. Jateme juga mengunjungi Bobby di arena bowling untuk menyerang dan menyiksanya agar mendapatkan informasi mengenai buku catatan Harry yang katanya dia berikan kepada Veronica. Di salon rambut terdekat, Belle melihat bosnya, Brichel, harus menyerahkan uang kepada seorang pria. Belle menekan Brichel untuk tidak melakukannya, tetapi dia menjelaskan bahwa dia harus menyerahkan sebagian dari penghasilannya kepada orang-orang yang mengizinkannya untuk mempertahankan bisnisnya, yaitu Jack Mulligan. Setelah bekerja, Belle pulang ke rumah ibunya, Suzette dan putrinya Bailey, dan mendapat telepon tentang pekerjaan lain, mendorongnya untuk segera pergi dan dengan cepat berlari untuk mengejar bus. Dia tiba di rumah Linda untuk mengasuh anak-anaknya. Linda pergi untuk bergabung dengan Veronica dan Alice di tempat persembunyian lama suami mereka, di mana Veronica memberi mereka uang untuk mendapatkan senjata dan van. Dia juga memberi mereka cetak biru untuk pencurian tersebut. Alice pergi ke pelelangan untuk mendapatkan sebuah van dan akhirnya membayar terlalu mahal untuk sebuah van. Keadaan menjadi lebih sulit saat Alice memberitahu Veronica bahwa dia tidak bisa mengemudi. Jadi Veronica berencana merekrut pengemudi lama Harry, Bash. Alice kemudian pergi untuk membeli senjata dan meminta seorang wanita membantunya membeli senjata karena dia tidak memiliki dokumen perizinan untuk membeli senjata api. Pada saat yang sama, Linda mencoba untuk mencari tahu cetak biru perampokan tersebut, tetapi tidak dapat menemukan kata di atas kertas. Dia mengunjungi seorang pria yang rumahnya dia yakini sebagai tanda dengan menyamar sebagai seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki rumah itu. Tetapi dia keceplosan ketika dia menanyakan istri pria itu, yang katanya telah meninggal 4 bulan yang lalu. Linda putus asa ketika dia menyebutkan suaminya yang telah meninggal. Dia dan pria itu mulai berciuman sebelum Linda menyadari itu salah dan dia pergi. Linda kemudian bergabung dengan Alice saat keduanya pergi ke lapangan tembak untuk berlatih. Alice melakukannya dengan baik, tetapi Linda ternyata penembak yang buruk. Bobby menelpon Veronica untuk menanyakan apakah dia menjual buku catatan Harry, dan dia berbohong dan mengatakan dia melakukannya. Alice bergabung dengan situs pendamping dan bertemu dengan seorang pria bernama David. Dia ternyata seorang eksekutif real estate dan melihat cetak biru di kamar Alice, yang dia identifikasi sebagai bagian dari rumah Mulligan. Veronica akhirnya bertemu dengan Amanda di sebuah restoran. Dia menyebutkan tidak bisa bertemu dengan Veronica sebelumnya karena merawat bayinya yang baru lahir. Karena itu, Veronica memilih untuk tidak menceritakan apapun tentang pencurian tersebut. 1 minggu sebelum perampokan yang direncanakan terjadi, keluarga Mannings mengunjungi Bash dan membunuhnya. Veronica mengetahui dan memberitahu para wanita bahwa mereka membutuhkan sopir baru. Linda memperhatikan betapa cepatnya Belle, jadi dia mengundangnya untuk bergabung dengan pencurian tersebut. Terlepas dari keberatan awal Veronica, dia setuju untuk membiarkan Belle bergabung karena sikapnya yang tegas. Veronica mengunjungi Jack untuk meminta bantuan perihal Jamal, meskipun Jack mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, dan bahwa dia belajar dari ayahnya dan Harry bahwa Anda menuai apa yang Anda tabur. Saat Veronica berbicara dengan Jack, para wanita lain menjelajahi area luar untuk melihat keamanan eksternal. Mereka juga menghabiskan waktu di persembunyian untuk mempraktikkan bagaimana mereka akan memindahkan uang dan seberapa cepat mereka harus bergerak. Veronica pergi ke apartemen Amanda bersama Olivia, anjingnya, untuk berbicara dengannya, tetapi dia sedang mengurus bayinya. Olivia kemudian pergi ke kamar terdekat dan mulai menggonggong. Veronica melihat ke atas meja dan melihat sebuah termos yang terlihat seperti yang dimiliki Harry. Veronica berjalan ke pintu, ingin membukanya dan apa yang dipikirkannya sebelum dikonfirmasi. Tapi dia meraih Olivia dan pergi sebelum Amanda keluar. Amanda pergi ke kamar dan berbicara dengan pria di dalam dan ternyata adalah Harry. Veronica pergi dengan perasaan campur aduk.
Sebuah kilas balik kemudian menunjukkan bagaimana Harry mengatur anak buahnya dengan umpan di kursi pengemudi. Dan dia melepaskan 2 tembakan untuk membuat polisi menembak ke Van sebelum dia meledakkan bahan peledak untuk melenyapkan anak buahnya. Selanjutnya kita melihat Harry di perahu bersama Jack karena mereka telah bekerja sama dan Jack telah memerintahkan Harry untuk mencuri dari Jamal. Kilas balik lain menunjukkan bagaimana ketegangan antara Veronica dan Harry tepat sebelum pencurian terakhir terjadi. Kemudian di tahun 2008 ketika Marcus mengemudi dan melakukan putar balik ilegal untuk pulang ke rumah dan mengirimkan sesuatu kepada Harry. Dia ditarik oleh seorang polisi dan ditembak mati ketika Marcus gagal menunjukkan tangannya. Ini membuat Harry putus asa. Tepat sebelum pencurian terjadi, Veronica menemukan Ken, CEO perusahaan keamanan Mulligan, dan pria di foto-foto cabul yang dia dapatkan sebelumnya. Setelah terpojok, Ken memberi Veronica kode berangkas Mulligan. Para wanita kemudian berkumpul untuk pencurian nanti malam. Belle mengalihkan perhatian penjaga keamanan di luar dengan melemparkan petasan ke mobil. Veronica, Linda, dan Alice masuk ke dalam dengan memakai topeng dan perangkat yang menyamarkan suara mereka. Mereka berhasil mengambil semua uangnya, tetapi saat mereka keluar, Tom keluar dari kamarnya, menodong dengan pistolnya dan memerintahkan para wanita untuk menjatuhkan pistol mereka. Dia membuka kedok Veronica dan menembak Alice di bahu, melukai dia, tapi Linda menembak dan membunuh Tom. Para wanita lari keluar rumah dan menuju ke Van, hanya untuk menemukan Belle ditahan di bawah todongan senjata oleh Jateme, yang dikirim oleh Jamal untuk mengambil semua uangnya. Jateme membajak Van, tetapi para wanita mengejar dan menabrak bagian belakang Van, menyebabkan Jateme jatuh dan mati. Linda kemudian membawa Alice ke rumah sakit agar dirawat. Veronica kembali ke tempat persembunyian dan menemukan Harry di sana. Dia hancur marah atas pengkhianatannya. Dia mencoba untuk membenarkan apa yang dia lakukan karena dia harus menjaga dirinya sendiri dan keluarga barunya. Harry berbalik untuk membunuh Veronica, tetapi dia menembaknya mati terlebih dahulu dengan pistol yang digunakan Linda untuk membunuh Tom. Veronica meninggalkan pistol di tangan Harry dan pergi dengan uangnya. Belakangan terdengar bahwa Jack memenangkan pemilihan dengan suara simpati atas kematian Tom. Rachel kemudian pergi ke salonnya dan menemukan sekantong uang yang ditinggalkan oleh Belle. Dia berkata di luar bersama Bailey saat mereka pergi untuk memulai hidup baru bersama. Alice sekarang berencana untuk memulai bisnisnya sendiri, sementara Linda dapat membeli kembali toko tersebut bersama anak-anaknya. Di adegan terakhir, Alice pergi ke restoran untuk bertemu dengan seorang teman, dan dia melihat Veronica duduk di meja terdekat. Seorang pria kemudian masuk duduk bersama Veronica. Dia memberinya sejumlah besar bagian uangnya kepada pria itu, sehingga dia dapat membantu membangun perpustakaan, dan dia meminta agar perpustakaannya dinamai Marcus. Setelah itu, Veronica mengikuti Alice keluar dan menyapanya dengan hangat, dan film pun tamat. How you been? Nah, begitulah alur cerita dari film Widows. Biar lebih seru, mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.